Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uljanur. Saya dari kelas 12 MIPA 6 dari SMA Negeri 22 Makassar. Saya akan menjelaskan materi ruang lingkup dan faktor-faktor penyebab globalisasi. Dari penjelasan tentang globalisasi, tersirat bahwa globalisasi dapat mengubah banyak bidang kehidupan masyarakat, karena ruang lingkup globalisasi meliputi hampir seluruh bidang kehidupan masyarakat karena berdasarkan ruang lingkupnya. Setidaknya kita mengenal 5 macam globalisasi, yaitu pertama, globalisasi ekonomi, kedua, globalisasi politik, ketiga, globalisasi ilmu pengetahuan dan teknologi, keempat, globalisasi sosial dan budaya, dan kelima, globalisasi agama. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu kehidupan ekonomi yang bersifat global atau mendunia dan terbuka, tanpa mengenal batasan teritorial atau kewilayahan negara satu sama lain. Yang kedua, globalisasi politik. Salah satu fenomena terjadinya globalisasi dalam bidang politik adalah munculnya organisasi-organisasi internasional yang terdiri dari berbagai negara, misalnya ASEAN, yang merupakan bentuk organisasi kerjasama di antara negara-negara di Asia Tenggara. MEE atau Masyarakat Ekonomi Eropa yang dibentuk untuk menata politik perdagangan bersama di antara negara-negara yang ada di kawasan Eropa Barat. Organisasi Buruh Internasional, Persatuan Bangsa-Bangsa, dan sebagainya. Yang ketiga, globalisasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, globalisasi ditenggarai oleh hadirnya teknologi yang memungkinkan banyak orang di belahan dunia maupun bisa saling terhubung satu sama lain. Yang keempat, globalisasi bidang sosial dan budaya. Bahwa dalam proses globalisasi tidak dapat dihindarkan terjadinya pertukaran unsur-unsur kebudayaan di antara negara, kelompok, atau masyarakat. Tetapi tidak hanya itu, globalisasi juga merupakan ancaman terhadap keberadaan kebudayaan lokal dan nasional karena adanya pengaruh dari kebudayaan global. Dan yang kelima, globalisasi agama. Dalam hubungannya dengan bidang kehidupan agama, globalisasi telah mengakibatkan terjadinya interaksi atau hubungan sosial di antara kelompok-kelompok atau umat beragama, baik yang berupa kerjasama, persaingan, ataupun dalam bentuk konflik. Faktor-faktor penyebab globalisasi. Pertama, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta semakin rendahnya biaya transportasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi merupakan faktor yang penting yang menyebabkan sekaligus mempercepat laju globalisasi. Mulai tahun 1980-an, kemajuan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi telah mengalami suatu kemajuan besar dalam hal kekuatan, kemudahan penggunaan, dan ketersediaan. Kedua, menyebar dan meluasnya kapitalisme dalam kerjasama ekonomi internasional. Kapitalisme merupakan sistem ekonomi di mana perdagangan industri dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik-pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar. Dan yang ketiga, kemenangan politik ekonomi neoliberalisme. Neoliberalisme merupakan paham atau ideologi ekonomi yang mengutamakan sistem ekonomi kapital, perdagangan bebas, perluasan pasar, privatisasi badan usaha milik negara, dan meminimalkan atau menghilangkan campur tangan pemerintah dan peran negara dalam mengusahakan layanan-layanan sosial seperti pendidikan dan kesehatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.